Selamat malam keluarga Allah. Selamat malam juga bagi semua yang ada di studio. Sungguh sebuah sukacita besar kalau pada malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian keluarga YKB Media Ministry dengan sukacita melayani kebaktian pada malam ini. Ada saudari Sifra di piano, ada Ricardo di bass. Biasanya di situ kakaknya dia yang ada di kursi panas itu di situ. Ada Meta penyanyi, ada Bu Pendeta Santi ya penyanyi pengkhotbah. Ada Rinto pemain gitar, kadang-kadang juga dia jadi pengatur-ngatur banyak hal yang lain, dan seluruh program ini dipimpin oleh saudara Tino yang gak kelihatan di kamera Anda karena dia ada di sebelah sana. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah pada malam ini dan bersiap diri beribadah bersama dengan kami. Bagi yang masih dalam perjalanan, kami berdoa kiranya bisa tiba di rumah dengan sukacita, dan kalau masih keburu bisa bersama-sama dengan keluarga untuk duduk bersama beribadah. Mari kita awali ibadah kita dengan mengajak seluruh dunia untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi benih. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kami dalam sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan kami. Ada banyak hal yang telah kami kerjakan yang telah Engkau berkati. Ada banyak hal juga, ada hal lain yang kami tidak dapat selesaikan pada hari ini. Tapi kami bersyukur Tuhan telah menolong kami untuk menyelesaikan apa yang dapat kami kerjakan. Dan kini berada di hadapan Tuhan
untuk berteduh, beribadah kepadamu, mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan. Sertailah kami Tuhan dalam ibadah ini, supaya ibadah ini boleh menolong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Menolong kami semakin mengerti kehendak Allah. Menolong kami untuk dapat terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Sertai kami dan pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nas membuka diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Keluarga Allah, ayat ini hendak menjelaskan bahwa Allah Trinitas bukan Allah yang memutlakkan satu pribadi. Bukan Allah yang saling meniadakan, sebab Allah Trinitas adalah Allah yang bersedia berbagi. Allah Trinitas adalah Allah yang berdialog dengan pribadi yang lain dan oleh karena itu bersedia berdialog dengan mereka yang berbeda. Mari kita merespon nas pembuka ini dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 8. Dinya
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menuntun kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda-Mu, supaya oleh hikmat Allah kami boleh mengerti dengan baik firman Tuhan, dan hamba-Mu pun dapat menyampaikan dengan jelas, supaya oleh itu firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami, mengendalikan hidup kami, dan menjadi penuntun jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga, saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu, aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah pembacaan kitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Memuliakan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memperlakukan kebenaran yang didasarkan pada pengertian atas Allah Trinitas dan kepercayaan kepada Allah Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ini mengandaikan kesediaan untuk terus-menerus belajar mengenal Allah Trinitas. Mengandaikan kesediaan untuk menaklukkan hati dan akal budi kita pada Allah. Mengandaikan kesediaan untuk merendahkan hati untuk mengakui bahwa tidak segala sesuatu tentang Allah dapat dicerna oleh akal budi kita yang sangat terbatas ini. Kejujuran untuk menyatakan bahwa iman kepada Allah. Ya, ini mengandaikan kejujuran untuk mengatakan bahwa iman kepada Allah Trinitas melampaui akal budi. Bukan tidak masuk di akal, bukan irasional, tapi melampaui akal budi, purna rasional. Seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 12, saya kutipkan untuk kita. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kata menanggungnya di sini dapat diartikan memahaminya. Jadi, tidak semua hal tentang Allah, bahkan yang sudah dijelaskan sekalipun, yang sudah dijelaskan kepada kita, dapat kita fahami, dapat kita mengerti. Tapi apa maksudnya memperlakukan kebenaran yang didasarkan pada pengertian atas dan kepercayaan kepada Allah Trinitas? Keluarga Allah, untuk menjawab ini saya memulai dengan mengajak kita semua untuk mengingat kembali pemahaman kita tentang Allah Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu esa, itu tidak berarti bertentangan dengan Allah Trinitas. Sebab esa bukan berarti satu dalam pengertian angka atau bilangan. Istilah esa atau satu berasal dari kata echad dalam bahasa Ibrani yang tidak berarti satu dalam isolasi, melainkan satu dalam jenis. Satu dalam kesatuan, satu dalam relasi. Kata yang sama, kata echad ini digunakan oleh Adam ketika ia menggambarkan tentang kesatuannya dengan Hawa. Jadi kata esa tidak tepat dipakai untuk menyebut satu buah mangga misalnya, tetapi satu tandan pisang. Kata esa tidak tepat dipakai dalam kalimat satu orang warga Indonesia, melainkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan dalam satu anggota jemaat, melainkan satu gereja yang di dalamnya
terdiri atas banyak anggota. Keesaan Allah tidak dinyatakan sebagai satu keesaan matematis, tetapi sebagai satu keesaan jenis, satu keesaan keunikan, satu keesaan relasional. Artinya, hanya Allah lah yang benar-benar Allah, yaitu Allah dalam keseluruhan, dalam seluruh kepenuhan keberadaannya. Saya ulangi. Hanya Allah lah yang benar-benar Allah, yaitu Allah dalam seluruh kepenuhan keberadaannya. Maka, keesaan Allah harus difahami sebagai keesaan dalam kepelbagaian. Dalam perspektif ini, satu tidak dapat dipertentangkan dengan banyak. Satu tidak boleh dipertentangkan dengan banyak. Esa tidak dapat dilawankan dengan kemajemukan. Keluarga Allah, konsep Trinitas menolak gambaran Allah sebagai individu yang bekerja sendirian dengan kekuasaan tunggal yang tanpa tandingan atau yang memegang monopoli atas segala sesuatu. Konsep Trinitas menolak itu. Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menggambarkan Allah sebagai sebuah komunitas dengan perelasian yang dinamis, perelasian yang mutual. Keberadaan masing-masing unsur dalam Trinitas atau masing-masing pribadi dalam Trinitas hanya dapat difahami dalam relasi dengan yang lain. Dalam relasi dengan yang lain. Dalam Alkitab, gambaran Allah sebagai Bapa hanya mempunyai arti jika dilihat dalam relasinya, dalam relasi keluarga yang melibatkan sang anak. Yesus Kristus sang anak bukan hanya mengungkapkan kehidupan yang setia dan bertanggung jawab kepada Bapa, tetapi juga yang diutus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Spirit-led Christ. Demikian pula Roh Kudus. Roh Kudus hanya dikenali kehadirannya oleh mereka yang mengenal ciri kehadiran Kristus. Christ informed Spirit. Inilah yang dimaksudkan dalam Yohanes 16 ayat 13. Saya kutipkan kembali. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka, dalam pemahaman Trinitas, kesatuan dan relasi tidak mengabaikan atau meremehkan eksistensi masing-masing pribadi. Komunitas Trinitas tidak menggusur keunikan. Keluarga Allah yang saya kasihi, paham Trinitas juga menggambarkan relasi ilahi sebagai relasi yang berdasarkan pada kasih, bukan pemaksaan apalagi pemojokan. Sang Bapa sebagai subjek yang mengasihi dan anak sebagai objek yang dikasihi. Namun pada sisi lain atau lebih tepat pada saat yang sama, anak sebagai subjek yang mengasihi dan Bapa sebagai yang dikasihi. Dalam hakikat Allah sejak kekal telah terdapat gerak hidup cinta kasih. Konsep Allah Trinitas dalam pemahaman ini disebut dengan perikoresis, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling menghuni, saling mendiami. Ini antara lain yang dimaksudkan dalam Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Saya kutipkan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Keluarga Allah yang saya kasih, memuliakan Allah Trinitas. Apa wujud konkret memuliakan Allah Trinitas? Ada
setidaknya 3 hal yang merupakan wujud konkret dari pemuliaan Allah Trinitas dalam bacaan kita pada hari ini. Pertama, ya, kita memuliakan Allah Trinitas ketika kita menolak pemutlakan apapun kecuali Allah Trinitas itu sendiri. Menolak pemutlakan apapun, menolak pemutlakan siapapun kecuali Allah Trinitas itu sendiri. Sebab Allah Trinitas adalah Allah yang bersedia berbagi. Maka orang yang memuliakan Allah Trinitas akan menentang, akan melawan segala usaha untuk memutlakkan kuasa pada satu orang atau pada sekelompok orang. Orang yang telah memuliakan Allah Trinitas akan menentang segala usaha untuk memutlakkan doktrin atau model gereja tertentu. Sebab Allah Trinitas adalah Allah yang mengakui kebenaran atau keabsahan dari keberadaan yang lain. Itu yang pertama. Kedua, ya, kita memuliakan Allah Trinitas ketika kita bersedia untuk berdialog. Keluarga Allah, orang yang memuliakan Allah Trinitas akan terbuka untuk berdialog dengan mereka yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, dengan ideologi yang berbeda, maupun dengan agama yang berbeda. Sebab Allah Trinitas adalah Allah yang berelasi dan yang mewujudkan kehadirannya dalam dialog dan relasi dengan yang lain. Ketiga, kita memuliakan Allah Trinitas ketika kita memusatkan perhatian pada keselamatan sesama makhluk ciptaan. Memusatkan perhatian pada keselamatan sesama makhluk ciptaan. Orang yang memuliakan Allah Trinitas tidak hanya fokus pada keselamatan dirinya sendiri. Tidak ego. Tapi ia peduli pada keselamatan atau pada saat yang sama ia peduli pada keselamatan sesamanya. Sebab Allah Trinitas adalah Allah yang seluruh perhatiannya ditujukan bagi keselamatan umat manusia dan dunia. Allah Trinitas memperkenalkan diri tidak saja sebagai yang maha kuasa, pencipta, pemelihara, dan hakim atas seluruh umat manusia, atas seluruh ciptaan, tetapi juga sebagai Allah penyelamat, Allah pembebas, Allah penebus, dan Allah yang membimbing, yang menuntun umatnya. Karena itu, sekali lagi, orang yang memuliakan Allah Trinitas tidak hanya fokus pada keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga pada keselamatan sesama makhluk ciptaan yang lain. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, memuliakan Allah Trinitas. Siapa yang dapat memuliakan Allah Trinitas? Pada hemat saya tidak semua orang. Hanya mereka yang percaya dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya mereka yang membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dapat memuliakan Allah Trinitas. Dalam Yohanes 16 ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan, namun apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Keluarga Allah, dalam diri kita boleh jadi ada kecenderungan untuk menjadi orang yang paling menentukan. Bahkan ada banyak orang yang enggan berbagi wewenang, enggan berbagi kekuasaan, ingin menjadikan diri dan kehendaknya sebagai yang mutlak, yang menentukan segala sesuatu. Itulah sebabnya mengapa perselisihan, mengapa permusuhan, mengapa kebencian terjadi di mana-mana, termasuk di dalam gereja.
Dalam diri kita mungkin juga ada keinginan untuk menyingkirkan orang lain yang berbeda dengan kita. Berbeda pandangan, berbeda macam-macam dengan kita. Berbeda kelompok, berbeda agama barangkali dengan kita. Ada keinginan mungkin untuk menyingkirkan mereka yang tidak sefaham. Tidak segereja. Tidak seagama. Mungkin karena kita memandang mereka adalah pesaing yang bisa saja mengancam keberadaan kita, bahkan menyingkirkan kita pada waktunya. Dan harus jujur kita katakan bahwa tidak mudah mengendalikan hasrat untuk menjadikan diri sebagai pusat dan penentu segala sesuatu. Tidak mudah untuk mengendalikan keinginan untuk mengalahkan, bahkan kalau bisa menyingkirkan mereka yang kita anggap sebagai pesaing. Hanya Roh Kuduslah. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menolong kita sehingga kita bersedia berbagi wewenang. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk bersedia berbagi kekuasaan. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menolong kita untuk dapat menerima, bahkan berdialog dengan mereka yang berbeda. Dan dengan demikian, kita memuliakan Allah, Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat hening bagi kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungin kami di nomor 0812-8188-9191, 0812-8188-9191. Tim doa YKB akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu atas teladan untuk tidak memutlakkan diri. Atas teladan bersedia menerima, bersedia berbagi kekuasaan, berbagi wewenang. Teladan dalam membiarkan diri untuk memusatkan perhatian pada keselamatan seluruh makhluk. Ajar kami agar kami dapat mempraktikkan itu dalam keseharian kami. Biar iman kepada Allah Trinitas bukan menjadi bahan perdebatan, tapi kami jadikan sebagai pemandu hidup kami dalam kesediaan untuk berbagi, saling menghargai, berelasi, berkolaborasi untuk mendatangkan, menghasilkan hal-hal yang menyelamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil yang dikerjakan oleh YKB Media Ministry melalui media cetak, melalui siaran-siaran di media sosial, melalui siaran di radio-radio, lewat komunitas-komunitas yang dibangun, yang dibimbing, yang ditolong di berbagai daerah, melalui pemberdayaan ekonomi bagi komunitas yang ada di berbagai daerah yang dilayani oleh YKB Media Ministry. Berikan kepada seluruh staf, kepada seluruh pengurus dan pimpinan YKB, kemampuan untuk mengerjakannya dengan baik, kerendahan hati untuk tidak menjadikan diri lembaga ini sebagai pusat segala sesuatu, melainkan bekerja sama dengan banyak gereja, bekerja sama dengan banyak umat Tuhan untuk membuat Injil Kerajaan Allah itu dapat didengarkan, dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, utamanya di berbagai daerah. Bila warta mengenai Injil Kerajaan Allah dapat didengarkan melalui siaran-siaran YouTube, siaran-siaran dalam media sosial lain, siaran-siaran radio lewat media cetak yang diterbitkan, dan biarlah Injil itu boleh dialami lewat pemberdayaan ekonomi yang dikerjakan di berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Berkati ya YKB dengan seluruh pelayanannya, dan bila kerjasama dengan banyak gereja, dengan banyak umat Tuhan, boleh terus berjalan dengan baik. Berkati juga seluruh volunteer-volunteer YKB, mereka yang memberi diri untuk mengabdikan diri di YKB, mereka yang tanpa mementingkan diri sendiri, pengorbanan diri, tetapi terus memberikan yang terbaik untuk menolong YKB dapat melaksanakan panggilan pekabaran Injil ini.
Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati semua yang mereka laksanakan sesuai kehendak Tuhan, supaya mereka boleh semakin merasakan bahwa memberi diri untuk melaksanakan mengambil bagian dalam pekabaran Injil lewat YKB ini tidak membuat mereka kekurangan apapun, melainkan membuat mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati juga seluruh mereka yang memanfaatkan media YKB, yang ikut berkebaktian pada malam ini, yang rajin mendengarkan, membaca renungan-renungan tiap hari, mereka yang rajin memperdalam Alkitab, mereka yang rajin untuk mendengarkan siaran-siaran tentang keluarga, tentang pendidikan kepada anak-anak, yang memuji Tuhan bersama-sama dengan seluruh penyanyi-penyanyi YKB lewat YouTube yang sudah disiarkan. Berkati mereka biar oleh ini semua Tuhan, mereka umat Tuhan ini boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam kesediaan bersaksi, kesediaan berbagi dengan yang lain. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mari terus memuliakan Allah Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan memberlakukan kebenaran yang didasarkan pada pengertian atas dan kepercayaan kepada Allah Trinitas, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari wujudkan dengan berjalan bersama dan bahu-membahu dalam mewartakan kebenaran dan membela sesama dalam kasih kudus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita. Amin. Bapa Surga